Kita bisa berpikir, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, bisa rapat, bisa menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari. Itu sejak dulu jarang sekali kita syukuri pada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam sebuah majelis Siraman Kolbu yang insya Allah bisa memperbaiki akhlak kita jadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Ya. Ketika kita sebagai manusia, saya pribadi khususnya melakukan kesalahan setiap saat, setiap waktu, setiap hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun gitu ya, berpuluh-puluh tahun, entah berapa kesalahan yang kita lakukan. Pak Ustadz selalu menyatakan bahwa lebih baik harusnya seseorang itu bertaubat mohon ampun kepada Allah setiap waktu juga, setiap saat juga, setiap hari juga, setiap minggu sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dia gitu ya. Kenapa? Karena bertaubat sebelum terlambat. Jikalau kita lupa dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan, selain nanti kita mendapatkan penyakit, salah satunya melalui teguran Allah, juga di akhirat juga kita akan mendapatkan ganjarannya. Tema kita pagi hari ini adalah bertaubatlah sebelum telat. Ustadz silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi limpahan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bertaubatlah sebelum telat. Ya. Dalam bertaubat kadang-kadang kita itu hanya taubat dalam kasus-kasus yang kelihatan besar. Ya, kasus yang kelihatan besar. Yang sebenarnya kasus itu sebenarnya besar, tetapi jarang kita itu sadari juga banyak. Atau kasus itu kelihatan kecil tapi kita lakukan kesalahan demi kesalahan itu juga banyak. Jadi hanya kasus tertentu, umpamanya kita tobat, umpamanya seorang yang nyuri, nah itu kelihatan kasus besar. Padahal ada kasus besar yang itu kita itu jarang sekali sadari. Contoh, memang kasus besar yang jarang kita sadari. Allah memberikan kita itu bisa berpikir, Allah bisa memberikan kita bisa berbicara. Di dalam suatu pekerjaan kita bisa menggunakan otak kita, telinga kita, mulut kita untuk melakukan aktivitas bekerja. Nah, ini sebenarnya adalah nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Nah, nikmat yang seperti ini kita bisa berpikir, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, bisa rapat, bisa menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari. Itu sejak dulu jarang sekali kita syukuri pada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita itu jarang bersyukur yang seperti itu, nikmat dari Allah Ta'ala atau karunia dari Allah Ta'ala, apa wujudnya? Kufur. Ya, kita sering sekali mendengarkan la in syakartum la azidanakum. Ya. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat, kita diberi banyak nikmat oleh Allah Ta'ala. Nikmat itu taunya itu uang yang datang, taunya tiap bulan datang. Nikmat itu kita bisa bicara aja nikmat. Ya. Kita bisa ada di sesuatu majelis yang baik aja udah nikmat. Nah, disinilah kita harus pahami. Kalau kita itu tidak mau bersyukur atau kufur, wala in kafartum inna adzabil sadid. Ayat tersebut harus kita ketahui bahwasanya kalau kita kufur, sungguh siksa Allah amat pedih. Padahal nikmat itu diberikan oleh Allah Ta'ala berpuluhan tahun. Tapi kita sendiri kadang-kadang itu nggak sadar atau memang tidak mau sadar. Sadarnya hanya cuma namanya rezeki itu hanya bulanan. Rezeki itu kalau ada sesuatu yang datang. Iya itu rezeki. Tapi rezeki yang diberikan karunia Allah nikmat yang setiap hari. Sejak kita itu dilahirkan oleh Allah Ta'ala diizinkan lahir sampai sekarang jarang. Disinilah kita itu tidak sadar bahwa kita itu masuk ke arah kekufuran. Ya. Dan kemudian di seling tadi Mas Bobi cerita bahwasanya namanya taubat itu tidak hanya cuma masalah yang besar, dosa besar, tetapi dosa kecil-kecil pun kita itu nggak sadar kalau kita melakukan kesalahan. Pikiran kita jelek, kita taubat jarang. Ya, disinilah kita harus pahami, taubatlah setiap saat.
Di antara waktu-waktu kita yang kosong istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Di antara waktu-waktu kita kosong selain istighfar, yaitu bertasbih pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di titik-titik itulah Allah itu menerima taubat kita. Amin, amin. Di titik-titik itu Allah menerima bahwa kita itu memuji Allah. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah diberikan pada kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran untuk kita belajar menjadi seorang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Allahu a'lam, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Selanjutnya saya akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, bertaubatlah sebelum telat. Kita persilakan Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Pak Ustadz. Ngaji-ngaji kita mengaji, ngaji pagi siraman kalbu. Barang siapa malas mengaji, nanti mati mulut membisu. Haji Markum, dompetnya jatuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana. Kita doakan beliau keduanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah. Begitu juga seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada dari ujung Aceh sampai ujung Papua yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, setiap pendatang pasti pulang. Dan setiap insan yang bernyawa atau yang hidup pasti akan mati atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu babun fakullin nas dakhilun. Maut itu ibarat sebuah pintu dan setiap manusia akan melewati pintu tersebut. Artinya apa? Manusia yang hidup pasti akan mati. Bapak-bapak mati, orang tua mati, ibu-ibu Mati. koruptor Mati. ustadz Mati. insya Allah belakangan. Tapi kalau belakangan repot Bang Bobi. Kenapa? Nggak ada yang bopong. Remote Para ya. pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Sebaik-baiknya kita bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang disertai pertaubatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya bertaubatlah kamu dengan tobat yang sebenar-benarnya. Apa itu tobat yang sebenar-benarnya? Yang pertama, niatnya harus lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Kita bertobat bukan karena dunia. Kita bertobat bukan karena ingin dibilang orang yang saleh, tetapi semata-mata tujuan kita ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Yang kedua, amin. menyesali segala perbuatan kezaliman yang pernah kita lakukan. Jadi tobat itu bukan gembira, tapi tobat itu sedih, penuh dengan penyesalan. Dan lalu yang ketiga, yang terakhir, tidak mengulangi perbuatan dosa kembali. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat kita semua. Mari sama-sama kita introspeksi diri, muhasabah diri terhadap kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bahagia dan mulia. Amin. Ipin Upin main di sawah. Cakep. Palanya botak kejebur kali Bang Bobi. Tolong maafin kalau ada yang salah. Besok kita berjumpa kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah. Silahkan duduk. Waduh, luar biasa. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz Zaki, Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua bahwa bertaubat setiap saat. Jangan sampai kita hanya bertaubat sesuatu yang terasa besar saja, tapi yang kecil pun harus kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya.